Resmi, satu pemain keturunan Indonesia bergabung. Orang terdekat Coach Sintayong mendadak beri respon soal Elkan Bagot. Siap bersaing, Pak Kang Seo semakin dekat tukangi timnas Kamboja. Coach Sintayong tetap tukangi tim Merah Putih di Piala ASEAN Cup 2024 mendatang. Tidak dipilih Coach Indra Safri, sosok pemain keturunan ini unjuk gigi bersama klubnya di tim senior. Semakin dekat gabung klub Serie A Italia, Martin Paes menjadi kiper yang termahal. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain keturunan Indonesia yaitu Sam Yifel kini kabarnya merasakan debut untuk tim senior Nece Breda dalam laga uji cobanya. Ya, Sam merupakan salah satu pemain keturunan yang dipanggil untuk Toulon Cup 2024 kemarin. Ajang itu sekaligus menjadi trial bagi sang pemain. Akan tetapi Indra Safri dikabarkan tidak melirik nama Sam Yifel tersebut. Pelatih asal Sumatera Barat itu disebut hanya menyetorkan 3 nama pemain keturunan di PSSI untuk dinusasi. Saya ada merekomendasikan posisi depan 1, center back 1, dan kalau enggak salah back kiri 1. Saya sudah bicara itu dengan PSSI, ucap Indra Safri. Dicoret Indra Safri untuk membela timnas Indonesia U19, kini Sam Yifel justru mendapatkan kesempatan bermain untuk klubnya Nece Breda. Ia dimainkan dalam laga uji coba pramusim. Dalam pertandingan itu, Sam masuk di menit ke-60. Melihat hal ini, ia punya potensi besar untuk berkembang. Apalagi gelandang berusia 19 tahun ini bukan pertama kali ia dipanggil tim senior Nece Breda. Sebelumnya, Sam juga punya kesempatan unjuk gigi di klub senior. Namun meski begitu, tidak diliriknya Coach Indra Safri ke timnas U19, hal ini bukan yang terakhir bagi Sam jika berhasrat memperkuat skuad Garuda. Jika ia bermain reguler dan bagus di Nece Breda, mungkin saja Coach Sintayong yang akan merekomendasikan namanya ke PSSI. Timnas Indonesia disebut akan tetap menurunkan pemain senior di Piala ASEAN 2024 nanti, meskipun PSSI telah menegaskan bahwa ajang tersebut tidak lagi menjadi prioritas bagi mereka. Namun meski demikian, pemain senior yang akan diturunkan merupakan pemain pelapis alias bukan mayoritas punggawa skuad Garuda yang saat ini menjadi andalan Coach Sintayong di berbagai ajang penting. Hal itu disampaikan oleh manajer timnas Indonesia yaitu Sumarji. Ia juga menjelaskan bahwa sejauh ini belum ada keputusan soal pengganti Coach Sintayong sebagai pelatih untuk Piala ASEAN Cup 2024 ini. Sejauh ini masih Coach Sintayong, kata Sumarji. Lagipun timnas yang tampil akan tetap senior, tambahnya lagi. Pernyataan ini pun disebut sejalan dengan komentar Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat membahas perihal tidak lagi diprioritaskannya Piala ASEAN Cup bagi timnas Indonesia. Erick menegaskan bahwa meskipun Piala ASEAN ini tidak lagi diprioritaskan, namun PSSI ingin tim yang diturunkan tetap maksimal dan tak memandang sebelah mata ajang tersebut. Penerjemah Coach Sintayong kabarnya merespon soal pertanyaan terkait mengapa Elkan Bagot sempat diacuhkan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemarin. Ya, diketahui Elkan Bagot merupakan salah satu bek yang menjadi andalan Coach Sintayong di beberapa ajang terakhir. Namun pemain Ipswich Town itu kabarnya justru dipinggirkan belum lama ini. Banyak yang menyangka bahwa Coach Sintayong kesal dengan Elkan Bagot yang tidak memenuhi panggilan ketika playoff Olimpiade Paris 2024 kemarin. Alih-alih memenuhi panggilan Garuda Muda, Elkan Bagot justru disebut memilih liburan bersama kekasihnya. Imbasnya, Coach Sintayong disebut tidak menyertakan nama Elkan Bagot ketika kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Namun walau tanpa Elkan Bagot, beruntung skuad Garuda berhasil lolos ke putaran ketiga. Nah, kabarnya belum lama ini JJ sebagai penerjemah Coach Sintayong ditanya soal polemik tersebut. Ia pun memberikan respon yang mirip dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Menurut JJ, pertanyaan ini sudah pernah dijawab oleh Coach Sintayong untuk bertanya saja kepada Elkan Bagot terkait mengapa ia akhirnya tidak dibawa ke timnas Indonesia. Ini kayaknya sudah dijawab oleh Coach Shin di media. Tanya saja ke Elkan, jawab JJ dengan singkat di kanal YouTube Plus26. Sementara itu, Sekjen PSSI yaitu Yunus Nusi mengatakan bahwa federasi serta jajaran pelatih timnas Indonesia tetap berkomunikasi baik dengan Elkan Bagot.
Calon kiper timnas Indonesia yaitu Martin Paes kini akan menyandang status penjaga gawang termahal bila resmi direkrut tim Serie A yaitu FC Empoli. Ya, Martin Paes santer dikabarkan akan merapat ke FC Empoli. Jurnalis asal Italia menyebut bahwa sudah ada kontak dari klub Serie A itu dengan FC Dallas. Pakar transfer yaitu Fabrizio Romano juga mengabarkan bahwa kiper berusia 26 tahun ini sudah menyepakati kesepakatan pribadi. Kabar-kabar itu pun menunjukkan bahwa ex penjaga gawang FC Utrecht ini semakin dekat untuk menyusul JHS yang berkompetisi di Serie A Italia. Menariknya, jika resmi direkrut maka Martin Paes akan menyandang kiper termahal di skuad FC Empoli. Ia akan mengalahkan penjaga gawang lainnya yang dimiliki klub berjuluk Azzurri itu. Saat ini Empoli kabarnya memiliki 4 kiper. Harga pasar kiper Empoli ini terbilang masih rendah, di mana harga tersebut kabarnya masih kalah dari Martin Paes yang memiliki pasaran sebesar 26,67 miliar. Maka dari itu, ia berpeluang menjadi kiper termahal di Empoli nantinya. Pemain keturunan Indonesia yaitu Jordi Werman kini kabarnya telah resmi bergabung dengan Madura United. Kabarnya kehadiran Jordi ini diharapkan mampu menambah kualitas skuad Laskar Sape Kerap. Jordi Werman diketahui mempunyai rekam jejak karir yang cukup bagus. Ia pernah bermain untuk Feyenoord dan juga ADO Den Haag. Sebelum bergabung dengan Madura United, ia diketahui bermain di klub asal Kroasia. Jordi Werman pemain kelahiran Belanda. Ia punya darah Indonesia dari ibunya. Pemain yang lama mengasah skill di Feyenoord, datang ke Madura untuk merasakan sengitnya bertarung di Liga 1 dan Asia, kata Anissa Zafarina dalam pernyataan resminya. Anissa berharap Jordi ini bisa mengangkat performa Madura United. Pada musim lalu, Madura United berhasil finish sebagai runner-up di Liga 1. Kami sudah lama berkomunikasi dengan Jordi dan dia sangat bersemangat untuk segera merapat ke Indonesia. Bahasa Indonesianya pun lumayan lancar, ucap Anissa. Ya, diketahui performa apik Jordi Werman ini membuatnya menjadi langganan di timnas kelompok umur di Belanda. Ia bahkan pernah didapuk sebagai kapten di timnas Belanda U17. Kemampuannya yang mumpuni juga menarik perhatian pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong, di mana Coach Sintayong bahkan dikabarkan ingin menutrasi pemain tersebut untuk memperkuat skuad Garuda. Namun kabarnya Jordi Werman ini menolak tawaran tersebut. Kabarnya saat itu ia menolak karena masih fokus bersama klubnya yang ia bela. Pelatih asal Korea Selatan yaitu Park Hang-seo kini dikabarkan mendapatkan tawaran menggiurkan dari timnas Kamboja. Park Hang-seo pun disebut tengah mempertimbangkan tawaran tersebut. Menurut laporan surat kabar Korea yang dipetik dari The Tao 247, dikatakan bahwa Federasi Sepak Bola Kamboja menaruh perhatian khusus kepada Park Hang-seo, di mana Federasi Kamboja tersebut telah mengundang langsung pelatih berusia 66 tahun itu. Bahkan kabarnya pemerintah Kamboja juga ikut turun tangan untuk menjajaki peluang Park Hang-seo untuk menangani timnas Kamboja. Hingga saat ini mereka belum melepaskan ambisi tersebut. Upaya Kamboja untuk merekrut Park Hang-seo melampaui Federasi Sepak Bola. Beberapa anggota pemerintah juga ikut serta dalam proses meyakinkan Tuan Park, tulis laporan KBS mengutip dari The Tao 247. Ya, Park Hang-seo melalui manajemennya kabarnya membenarkan soal kabar tersebut, di mana tawaran itu ternyata juga datang dari India. Park Hang-seo disebut sedang mempertimbangkan penawaran dari Kamboja dan India. Namun kabarnya ia tidak ingin terburu-buru untuk menentukan pilihannya. Ini adalah salah satu dari banyak tawaran. Saat ini kami sedang meninjaunya. Federasi Sepak Bola Kamboja telah mengusulkan untuk merekrut Park Hang-seo sebagai pelatih kepala tim nasional. Kami telah menerima tawaran tidak hanya dari Kamboja tetapi juga dari India dan tempat lainnya. Jadi kami belum akan mengambil keputusan saat ini, papar sang manajemen. Ya, tak hayal jika Kamboja cukup serius untuk membidik Park Hang-seo. Pasalnya mereka sedang membangun generasi emas untuk skuadnya. Oleh karenanya mereka berupaya mendatangkan sang pelatih itu agar bisa mulai bertugas sebelum Piala Asian Cup 2024 ini. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.